Saya yakin dan percaya bahwa setiap orang itu memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Dan tentu setiap orang ingin bisa mencapai tujuan tersebut. Tapi masalahnya adalah banyak di antara mereka yang menjadikan bahwa training adalah solusi agar mereka bisa mencapai apa yang dia inginkan gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, emang benar? Yuk kita bahas di video kita kali ini. Oke, halo V-People. Jadi berbicara tentang training yang efektif adalah ketika berangkat dari adanya sebuah proses yang disebut dengan TNA atau Training Need Analysis. Nah, jadi proses ini adalah dimana kita menggali apa yang benar-benar dibutuhkan oleh seseorang hingga kemudian nanti kita akan kasih training itu. Misal, seorang sales ingin naikin omsetnya, itu tujuannya. Makanya jadi pertanyaannya adalah, lantas perlu di training apa ya nih seorang sales ini agar dia bisa mencapai tujuan tersebut? Maka proses TNA lah yang pertama kali akan mendiskusikan tentang apa yang perlu ditrainingkan nanti. Bisa jadi pengetahuan produk perlu ditrainingkan agar mereka bisa jualan nantinya. Atau mungkin sebetulnya mereka nggak usah di training produk karena mereka produknya udah oke. Yang perlu mereka trainingkan itu adalah tentang teknik penjualannya seperti apa. Nah, hingga kemudian ketika kita tahu apa yang perlu ditrainingkan, baru masuk ke tahap yang selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah bagaimana kita mendesain sebuah materi training agar nanti orang tersebut memiliki kompetensi yang memang diharapkan. Dan materi terbaik adalah ketika materi tersebut sangat kontekstual dengan kondisi di lapangan. Nah, gitu ya. Jadi setelah mengikuti proses TNA udah oke, masuk ke pembuatan materi dan materinya sudah oke sesuai dengan kondisi di lapangan, barulah masuk ke kondisi di mana mereka di training, dilatih agar kompetensinya naik. Usai dari training, tiba-tiba seorang panitia nanya ke para pesertanya, menanyakan tentang testimonialnya. Apa testimoni Anda tentang pelatihan teknik penjualan ini? Dan respon dari peserta semuanya positif banget gitu ya. Mereka bilang bahwa gila, trainingnya keren banget, materinya oke banget. Bahkan trainernya ketika ngejelasin, gila, bikin kita semangat. Dan bahkan dalam proses trainingnya itu ada role play-nya, ada prakteknya gitu ya. Jadi role play itu dimana ada satu peserta yang memerankan sebagai seorang sales, ada satu peserta yang memerankan sebagai seorang customer. Nah, mereka berdua itu mempraktekkan ilmunya tuh gitu ya. Lalu habis itu mereka gantian gitu kan. Nah, jadi intinya trainingnya udah oke banget lah pokoknya gitu kan. Tapi kemudian ketika mereka sudah di training, tiba-tiba mereka itu ketika perform, kenapa masih belum perform gitu kan? Kenapa materi yang sudah dikasih ke mereka, tiba-tiba mereka nggak mau melakukan dan mereka kembali lagi ke titik nol. Bahkan ketika kita paksa bagaimana supaya mereka melakukan, mereka udah keburu lupa gitu ya. Dan training jadi sebuah proses yang hanya formalitas. Dan banyak di antara mereka yang menyalahkan bahwa trainingnya nggak berdampak. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, lantas benar apakah trainingnya nggak berdampak? Kalau seandainya TNA-nya benar, materinya benar, bawain trainingnya juga benar, lalu orang masih tetap nggak perform, maka sebetulnya bukan trainingnya yang nggak berdampak, teman-teman semua. Tapi karena memang fungsi dari training hanya sebatas itu, bahwa fungsi dari training hanya sebatas peningkatan sebuah kompetensi, di mana asalnya orang nggak tahu menjadi tahu, dari asalnya orang nggak bisa menjadi bisa. Soal nanti ketika dia mempraktekkan tiba-tiba mereka kembali ke titik nol, banyak intervensi yang memang sebetulnya itu sudah bukan peran training. Kalau seandainya ketika mereka nggak perform akibat mereka takut gitu ya, akibat mereka jadi nggak pede dan lain sebagainya, maka perlu seorang terapis lah untuk membenahi mental orang itu. Karena jangan-jangan
Mereka punya mental block, punya pengalaman buruk di masa lalu yang membuat dia nggak bisa jalan ke depan. Meskipun mereka sudah punya keahliannya. Layaknya seorang pilot sudah punya kompetensi tentang pilot, tapi dia takut terhadap ketinggian. Maka bukan soal tentang training lagi tentang pilot, tapi soal tentang bagaimana cara membenahi mentalnya. Maka proses terapi lah yang cocok di situ. Atau mungkin ternyata mereka juga nggak ada pengalaman buruk tuh di masa lalu, dan sebetulnya secara kompetensi juga masih oke, tapi kenapa masih nggak perform? Nah, kenapa bisa seperti ini? Maka proses coaching lah yang harus diterapkan di situ. Apa itu coaching? Secara esensial, coaching itu adalah bagaimana seseorang itu dijagain, seseorang itu digawangin, agar seseorang itu bisa tetap on the track berjalan dari satu titik saat ini menuju sebuah titik atau titik ini yang disebut dengan sebuah pencapaian. Karena sangat mungkin dalam perjalanannya akan ada obstacle, intervensi yang membuat dia nggak bisa perform. Dan jangan-jangan yang membuat dia nggak bisa perform itu bukan soal karena dia nggak punya research. Kalau memang dia nggak punya research, maka perlu di training. Kalau memang mentalnya lemah, maka perlu diterapi. Tapi ada juga kondisi di mana mereka kebingungan. Perasaan saya ahli di bidang itu, perasaan saya nggak punya masalah secara mental, tapi harus kayak gimana gitu ya. Jadi seolah-olah ada benang kusut dalam pikirannya itu yang membuat dia itu nggak bisa melangkah. Maka proses coaching lah di situ, bagaimana mengeluarkan benang kusut ini ke permukaan, lalu buat benang kusut ini menjadi normal, lalu masukkan lagi ke pikirannya sehingga dia bisa perform. So, bijaklah untuk memaknai apa itu training, apa itu coaching, apa itu terapi, dan dinamika proses pembelajaran yang lainnya. Agar apa? Agar Anda tahu ketika Anda nggak bisa perform dalam hidup Anda, maka apa yang perlu Anda lakukan? Apakah Anda perlu di training? Apakah Anda perlu di coaching? Apakah Anda perlu di terapi untuk Anda bisa mencapai tujuan Anda ini? Gitu.